Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah bahwa sampai hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita diberi nikmat terbesar yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan masih diberi hidup sampai detik ini. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Rekan-rekan yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas satu bahasan penting, satu amal ibadah penting bagi kehidupan kita, dan ini akan sangat berguna bagi seluruh umat Islam, yaitu tentang sholat jenazah. Ikhwati fillah rahimakumullah, sholat jenazah ini tidak hanya sebagai penghormatan terakhir terhadap saudara kita yang sudah meninggal dunia, tapi lebih dari itu, ini merupakan wujud kasih sayang, wujud cinta kita terhadap saudara seiman. Dengan sholat jenazah, berarti kita mendoakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah persaudaraan sejati. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Mari kita mulai dari awal. Yang pertama adalah niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal atau perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, ketika kita ingin atau hendak melakukan sholat jenazah, pastikan kita punya niat. Niat untuk mensolatinya. Dan waktunya niat adalah bersamaan dengan takbir yang pertama. Misalnya, niat untuk jenazah laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati imaman atau ma'mumal lillahi ta'ala. Kalau jenazahnya perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati imaman atau ma'mumal lillahi ta'ala. Tergantung kita jadi imam atau jadi makmum. Kemudian misalnya sholat ghaib, jenazah laki-laki. Usolli ala mayyiti fulan gitu ya. Al-ghaibi arba'a takbiratin fardul kifayati imaman atau ma'mumal lillahi ta'ala. Sholat ghaib jenazah perempuan. Usolli ala mayyitati fulanah. Disebutkan kalau memang tahu. Al-ghaibati arba'a takbiratin fardul kifayati imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Bila jenazahnya banyak, usolli ala jami'i mauta qaryati kadzal ghaibinal muslimina arba'a takbiratin fardul kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berdiri. Jadi sholat jenazah ini beda dengan sholat biasa. Berdiri, tidak ada ruku, tidak ada i'tidal, tidak ada sujud, tidak ada duduk gitu ya. Sholat jenazah itu berdiri dengan 4 takbir. Jadi berdiri ini wajib, kecuali bagi orang yang tidak mampu. Kalau misalnya tidak mampu berdiri, ya gimana lagi? Namanya nggak mampu. Islam itu memudahkan, ya. Islam itu nggak menyulitkan. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah berdiri. Dan yang ketiga adalah berjamaah dan 3 shaf. Sholat jenazah itu dianjurkan berjamaah dan 3 shaf. 3 shaf itu misalnya begini, walaupun, ini misal ya, walaupun ketika ada berita duka, kemudian yang bertakziah itu sedikit, maka tetap aja sholatnya dibikin 3 shaf. Walaupun shafnya itu hanya terdiri dari 2 orang atau 3 orang, tapi dibuat 3 shaf.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yamut fayusalli alaihi ummatum minal muslimin yablughuna thalathata sufufin illa ghufirallah." Tidaklah seorang mukmin meninggal dunia lalu disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 3 shaf, melainkan akan diampuni dosanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, dengan kita membuat soft kecil atau soft pendek misalnya sangat sedikit yang bertakziah tapi 3 soft, harapannya adalah agar si jenazah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang tadi saya bacakan. Kemudian selanjutnya adalah yang keberapa tadi itu? Niat, kemudian berdiri, terus berjamaah dan bikin 3 shaf. Yang ketiga ya, berarti yang keempat adalah posisi imam. Nah, sekarang posisinya imam itu di mana? Posisi imam ketika jenazahnya laki-laki, maka imam sejajar di kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan, maka imam sejajar dengan pusarnya. Loh, kok beda-beda? Ya memang beda-beda dari sananya kayak gitu. Kita kan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Jadi kita tidak main-main, tidak ngarang-ngarang sendiri gitu ya, tidak ikut-ikutan itu. Jadi posisi imam ketika jenazahnya laki-laki berdiri tegaknya sejajar dengan kepala. Kalau jenazahnya perempuan, maka posisi imam adalah di sejajar dengan pusarnya. Kemudian yang kelima adalah 4 takbir. Saya ulang lagi, sholat jenazah itu 4 takbir. Nih jangan keliru nanti ya, 4 takbir. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua baca sholawat. Takbir yang ketiga membaca doa untuk si jenazah. Takbir keempat membaca doa untuk yang ditinggalkan atau untuk kaum muslimin secara umum. Itu takbir ya, 4 takbir. Kemudian yang keenam adalah bacaan-bacaannya. Bacaan-bacaannya itu maksud saya begini. Ketika takbir pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Tidak perlu doa iftitah karena memang sholat jenazah itu harus ringkas gitu ya. Jadi kita langsung aja baca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua baca sholawat. Setidak-tidaknya itu membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu paling pendek ya. Kemudian kalau lebih bagusnya, afdolnya, lebih utamanya baca sholawat Ibrahimiyah. Nah itu lebih bagus. Kemudian bacaan yang bacaan? Iya benar. Bacaan ketika takbir yang ketiga adalah mendoakan. Misalnya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ketika jenazahnya laki-laki. Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha ketika jenazahnya perempuan. Kemudian takbir yang keempat yaitu mendoakan lagi. Misalnya yang sering kita lakukan adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau jenazahnya perempuan tinggal domirnya diganti dengan H. Ya, rekan-rekan yang saya muliakan, dan boleh disambung dengan doa-doa yang lainnya. Jadi sholat jenazah ini sangat ringan, tidak perlu ruko, tak ulang-ulang ini, tidak perlu sujud, tidak perlu itidal, tidak perlu tasyahud, dia hanya berdiri 4 takbir. Jadi ringan, oleh karenanya jangan sia-siakan. Ketika ada kabar duka, terus kita punya kesempatan untuk bertakziah, maka jangan hanya melayat, jangan hanya pergi bertakziah saja, tetapi ikut sholat sebagai bukti cinta kita kepada saudara muslim kita. Walaupun sudah meninggal dunia, kita doakan agar dosa-dosanya diampuni. Jadi, sholat jenazah itu ringan, tapi pahalanya besar. Bisa menjadi wasilah Allah ampunkan dosa-dosa orang yang meninggal itu, begitu juga Allah ampunkan dosa-dosa kita yang mendoakan insya Allah.
siapa tahu nanti ketika kita banyak menyolatkan orang, ketika kita masih hidup gitu ya, siapa tahu nanti ketika kita meninggal dunia, Allah kirim orang-orang yang baik untuk mendoakan kita, untuk mensolatkan kita. Jadi ini jangan disia-siakan, amalannya ringan, tetapi pahalanya sangat besar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.